Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan kajian kita tentang analisis penyakit kolbu menurut Al-Quran ya, bukan menurut dukun, bukan menurut paranormal, bukan menurut menurut siapa aja lah, tapi menurut Al-Quran, menurut Allah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kolbu mutakabbirin. Sebagai mengingat kajian kita. Ya. Apa sih ciri dari orang yang mengidap penyakit kolbu mutakabbirin ini? Apa cirinya? Emang gitu kemarin kita bilang? Cirinya. Suka mendebat, suka memprotes ayat-ayat Allah. Enggak. Gitu. Itu cirinya. Mendebat, memprotes ayat-ayat Allah. Wah, naon Al-Quran, naon ayat Al-Quran. Enggak. Takabbirin. Angkuh. Mutakabbirin itu artinya angkuh atau sombong. Kabur. Kabur. Iya, itu kata mutakabbirin. Takabur itu asal katanya. Takabbaro. Mutakabbirin. Penyebab awalnya mendustakan atau tidak mau mengakui ayat-ayat. Sekedar ngingetin aja nih. Jadi biar kita bisa mengindikasi diri kita sendiri masih ada nggak indikasinya, gejalanya pada diri kita. Jadi kajian ini kita bukan untuk nyalah-nyalahin orang, tapi sebagai ajang untuk menterapi diri kita sendiri, menterapi hati kita sendiri.
Kita koreksi diri kita sendiri. Kalau kita masih menganggap enteng pada ayat-ayat Allah, nah ini kita berarti masih mengidap penyakit mutakabir ini. Itu udah pakai ayat lah. Jadi ayatnya dikesampingkan. Gak perlu pakai ayat gitu. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit ayat, dikit-dikit ayat. Paham ya? Nah, yang kedua di surat Fusilat ayat 5. Coba belajar terjemahkan dulu. Coba Jis, belajar terjemahkan Jis. Gak usah lewat itulah. Main lewat itu. Kol. Wah. Kol. Jangan dilepaskan. Ada wanya itu. Berarti, kenapa ada wa? Berarti ada kaitan dengan cerita yang sebelumnya. Gitu loh. Dan mereka berkata. Jangan dan dong. Pakai improvisasi. Menggunakan kosakata yang lebih komprehensif. Gua itu masa cuma dan doang, bisa kemudian kan, bisa lalu Mereka berkata gitu. Kan jadi jangan monoton menggunakan bahasa itu. Status saya tadi kan, kata apa, anjing, wah lain, kata mau gogok pas saya kan. Nggak, terus. Terus. Nah, cicingnya tuh. Kulu punafsi akinah. Wakalu artinya apa? Lalu mereka berkata. Nggak gitu lah kan. Itu kan madi itu kalimatnya. Kolunya itu kan madi. Pakai lah, kan udah dipelajari. Lalu setelah mereka berkata, terlalu salah wae. Ongko suruh nerjemahkan tapi salah wae. Cak terusan. kalau dia belum ada Heeh. kulum. Kolbu kami kolbu kami berada pada akinah. Dalam tutupan yang menutupi ini. Gimana sih ini nih? Terus terjemahkan. Jangan lihat itu, saya bilang. Kolbu kami.
Sal? Kok mereka sih nggak kena ya teh? Fokus satu otaknya. Bantu Sal, bantu Sal. Oh, Bu kami. Oh, Bu kami. Dapat. Wakolu. Kemudian mereka membuat pernyataan. Bisa begitu kan? Karena perkataan itu ada yang nilainya pernyataan, ya kan? Ada yang ungkapan, ya kan? Semuanya kolu itu, full semua itu, kolu semua itu. Ya. Ini udah pernyataan. Mereka menyatakan mereka membuat pernyataan. Kolbu kami itu V itu kan berada di dalam, ya kan? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptaan insan itu dia berada dalam ahsan yang takwim. Itu gambaran di dalam. Kalau kami itu berada di dalam akinah. Katakan ini kolbu nih. Nah, ini akinahnya nih. Tahu dandang? Nah, dandang saya nggak tahu. Kamu hidupnya berapa tahun di dandang aja nggak tahu. Tahu dandang? Dandang, tahu sih? Masih sudah teh. Dandang yang di dalam teh ada saringan teh ngeset. Tahu teh ngaranna teh? Iya. Dalamnya sok aya bolong-bolong luhurna teh. Saringan. Nah, usah ngomong sama kamu. Masa yang gitu juga nggak tahu. Banyak kudu ke dapur heula saya. Anu paranti tahun ngeliwet. Ini Oh iya. sok aya kalau sok diasupkan ini di bawahnya di tuna cai heula sok diasupkan heula saringan baru ditutup. Oh, saringan eta langsung. 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 Itu dandang bahasa Indonesia namanya teh. Ini enggak Apa bahasa Indonesia? bergaul lah tuh hirup teh.
Nyaho-nyaho dandang aja nah. Kumaha engke ke surga teh. Ieu naon ya teh. Juga juga bego. Mana? Boro-boro rek ke surga dandang ya teh nyaho-nyaho acan. Tah ibarat kitu. Eta saringan teh ibarat kolbunya. Tutup. Kolbunya itu berada dalam tutupan. Mimma dari apapun yang kau dakwahkan kepada kami. Tad'una dari apapun yang kau dakwahkan kepada kami. Ilaih. Hinya kemana itu? Jana kemana? Itu di atasnya. Enggak. Coba cari di atasnya. Nih, Quran soalnya. Baca lah tuh sing detail atau tong asal sebut wae. Kemana? Nadar. Naon ajar teh? Lain titah maca hinya teh naon eta? Hinya kemana? Nadar. Najar teh naon? Peringatan. Ikomiak lamun. Orang higo ini. Coba saya pertama. Terus? Hmm. Kitab. Nah, macanya tuh bener tuh dah. Jadi yang didakwahkan cita ini siapa? Apa? Apa didakwakannya? Kita. Jadi kitab itu ada yang berfungsi sebagai basyir, ada yang berfungsi sebagai nazir. Basyir itu yang kabar gembira, nazir itu yang peringatan. Enggak? Gitu loh. Jadi, Quran ada beda, non artinya. Kitab yang ayat-ayatnya menjelaskan berversi bergaya bahasa Arab. Jadi artinya mereka itu tidak mau menerima dakwah yang berdasarkan kepada kitabullah. Iya kan?
Naon dah hese kita. Udah tertutup. Iya duh bari lah. Wa fi adzanina, dan dalam azan kami, azan apa artinya? Azan. Seruan. Hah? Azan. Azan itu telinga. Pada telinga kami ada wakrun. Nah itu nih, atau yang kau pakai itu wakrun. Kalau udah pakai headset tenang ya, aduh anteng gitu kan. Menyumbatkan sesuatu ke telinga membuat dia Nah, udah tenang dari sana. Anteng. Udah. Telinganya itu udah anteng dengan apa yang didengarnya sendiri. Jadi sudah nggak peduli lagi. Sal. 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 Mau kedengek kene. Ya udah anteng gitu, ada sumbatan. Sehingga ketika diberikan dakwah-dakwah yang bersifat kitabiah, ya sudah. Biarkan aku jatuh. Ada yang menutupinya, dan dari yang menutupinya itu dia sudah anteng. Gitu. Ini malah didengek ada ya. Dan di antara kami dan kamu ada hijab. Hijab tuh gap. Kayak hijab ya. Ya, hijab ya. Ini dindingnya. Kat, ayat sekat. Ada siapa aliran anu udah orang mah beda aliran. Kita siapa ngaji Quran ayat itu udah. Lah, enggak salah. Masing-masing lah. Udah kami ge beramal ya kan amal kali. Kami ge punya Jadi penyakitnya apa di sini? Cirinya dijelaskan Allah dalam ayat ini buat orang yang tak mau lagi menerima dakwah atau ajaran dari kitabullah. Ketika mendengar Quran, enggak saya. Enggak on. Hingga mereka menutup hati dan pendengarannya sebab telah merasa memiliki ilmu atau agama yang diamalkannya. Mereka udah punya amalan. Udah punya amalan. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdu bin Humaid yang berasal dari sahabat Jabir bin Abdullah, ditambah riwayat dari Abu Ya'la dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi siapa bilang ya abang teh anti hadis ya?
juga riwayat dari Muhammad bin Ishaq mengabarkan kaitan ayat ini dalam kasus yang terjadi di Mekah, yaitu ketika Utbah bin Rabi'ah atas nama orang Quraisy yang tak suka pada dakwah Rasul menyatakan bahwa Rasul dengan dakwahnya telah mencela agama mereka. Jadi dianggapnya dengan dakwah kitabullah ini merusak atau menghancurkan amalan-amalan yang ada sama mereka. Dianggapnya begitu. Datangnya ayat Allah. Mencerta ibadah yang berasal dari nenek moyangnya. Dan dakwah Rasul mengakibatkan terpecah belahnya mereka. Padahal Rasul ingin memberikan basyir dan nazir, kan? Bukan ingin merusak apa yang ada sama mereka. Nah, jadi penyakit jiwa yang satu ini ada pada orang yang merasa telah ada, enggak? Yang merasa telah ada dan telah jadi agama atau ilmunya. Jadi sudah merasa jadi agama dan ilmunya hingga cukup puas. Dan tak mau lagi menerima ilmu yang hak dari